7 pasukan khusus Indonesia yang sangat ditakuti oleh negara lain, siapa saja? 7 pasukan khusus Indonesia yang sangat ditakuti oleh negara lain menarik untuk dibahas. Indonesia memiliki pasukan elit yang disegani dunia. Pasukan elit tersebut terdiri dari prajurit Tentara Republik Indonesia (TNI) pilihan yang tergabung dalam beberapa regu khusus. Ada 6 regu khusus berasal dari 3 matra, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, yang disegani dunia. Berikut 7 pasukan khusus Indonesia yang sangat ditakuti oleh negara lain yang dirangkum dari berbagai sumber. 1. Denjaka, Detasemen Jalamangkara. Denjaka merupakan detasemen penanggulangan teror aspek laut yang berasal dari TNI Angkatan Laut. Denjaka adalah satuan gabungan antara personel komando pasukan Katak Kopaska dan Batalion Intai Amfibi Thai 5 Korps Marinir TNI AL. Anggota Denjaka dididik di Bumi Marinir Cilandak, Jakarta Selatan, dan harus menyelesaikan suatu pendidikan yang disebut PTAL Penanggulangan Teror Aspek Laut. Lama pendidikan untuk menjadi anggota Denjaka adalah 6 bulan. Dikabarkan, tak banyak prajurit TNI yang bisa lolos dalam pendidikan untuk menjadi anggota Denjaka. Dari ratusan prajurit yang ikut pendidikan, hanya sekira 50 yang terpilih menjadi anggota Denjaka. Sebabnya, anggota Denjaka wajib memiliki IQ tinggi dan harus kuat menjalani latihan keras dan mengancam nyawa. Detasemen dengan moto Satyawira Dharma ini dikhususkan untuk satuan anti-teror walaupun mereka juga bisa dioperasikan di mana saja terutama anti-teror aspek laut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, satu anggota Denjaka setara dengan 120 prajurit biasa. 2. Yontai 5, Batalion Intai Amfibi. Yontai 5 merupakan satuan elit Korps Marinir yang memiliki spesialisasi dalam operasi pengintaian amfibi, Amphibious Reconnaissance dan pengintaian khusus Special Reconnaissance. Kesatuan ini sebanding dengan halnya Grup 3, Sandi Yuda Kopassus dalam jajaran TNI Angkatan Darat. Dahulunya satuan ini dikenal dengan nama KIPAM, Komando Intai Para Amfibi. Untuk menjadi anggota Yontai 5, calon diseleksi dari prajurit marinir yang memenuhi persyaratan mental, fisik, kesehatan, dan telah berdinas aktif minimal 2 tahun. Salah satu program latihan bagi siswa pendidikan Intai Amfibi adalah berenang dalam kondisi tangan dan kaki terikat sejauh 3 km. Dari satuan ini kemudian direkrut lagi prajurit terbaik untuk masuk ke dalam detasemen Jalamangkara, Denjaka, pasukan elitnya TNI Angkatan Laut. 3. Kopaska, Komando Pasukan Katak Kopaska, merupakan pasukan khusus dari TNI Angkatan Laut. Kopaska didirikan pada tanggal 31 Maret tahun 1962 oleh Presiden Soekarno untuk mendukung kampanye militer di Irian Jaya. Saat ini, Kopaska terbagi menjadi 3 komando yakni, Satuan Komando Pasukan Katak Armada I di Pondok Dayung, Jakarta Utara, Satuan Komando Pasukan Katak Armada II di Surabaya, dan Satuan Komando Pasukan Katak Armada III di Sorong. Tugas utama dari pasukan ini adalah peledakan, demolisi bawah air termasuk sabotase penyerangan rahasia ke kapal lawan dan sabotase pangkalan musuh, torpedo berjiwa kamikaze penghancuran instalasi bawah air, pengintaian, mempersiapkan pantai pendaratan untuk operasi amfibi yang lebih besar serta anti-teror di laut maritim counter-terrorism. Semboyan dari korps ini adalah Tanhana Wikna Tansirna, yang berarti tak ada rintangan yang tak dapat diatasi. 4. Pashas, Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara. Pashas TNI AU, dengan nama sebutan lain Baret Jingga, merupakan pasukan khusus yang dimiliki TNI AU. Pashas merupakan satuan tempur darat berkemampuan 3 matra, yaitu udara, laut, darat. Setiap prajurit Pashas diharuskan minimal memiliki kualifikasi para komando Parako untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional, kemudian ditambahkan kemampuan khusus kematraudaraan sesuai dengan spesialisasinya. Pashas mempunyai ciri khas tugas tambahan yang tidak dimiliki oleh pasukan lain yaitu operasi pembentukan dan pengoperasian pangkalan udara depan OP3UD, yaitu merebut dan mempertahankan pangkalan dan untuk selanjutnya menyiapkan pendaratan pesawat dan penerjunan pasukan kawan. Korpashas bertugas membina kekuatan dan kemampuan satuan Pashas sebagai pasukan matra udara untuk siap operasional dalam melaksanakan perebutan sasaran dan pertahanan objek strategis Angkatan Udara, pertahanan udara, operasi khusus dan khas matra udara dalam operasi militer atas kebijakan Panglima TNI.
5. Totaipur. Peleton Intai Tempur Totaipur merupakan pasukan berkualifikasi intelijen tempur Kostrad. Pembinaan satuan berada di Yon Satria Sandi Yuda dan dalam pengoperasian di bawah kendali Panglima Kostrad yang berkemampuan Trimatra. Anggotanya direkrut dari satuan-satuan yang berdinas di Kostrad. Tujuan pembentukan peleton Taipur ini adalah untuk melatih dan membentuk prajurit satuan jajaran Kostrad menjadi prajurit Taipur yang memiliki kemampuan khusus dalam melaksanakan tugas operasi di berbagai bentuk medan baik di rawa laut, hutan, gunung dan perkotaan. 6. Kopassus. Komando Pasukan Khusus Kopassus merupakan bagian dari Komando Utama Kotamat Tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Kopassus memiliki kemampuan khusus seperti bergerak cepat di setiap medan, menembak dengan tepat, pengintaian, dan anti-teror. Tugas Kopassus Operasi Militer Perang OMP, diantaranya Direct Action serangan langsung untuk menghancurkan logistik musuh, Combat SAR, anti-teror, Advanced Combat Intelligence Operasi Inteligen Khusus. Selain itu, tugas Kopassus Operasi Militer selain perang OMSP, diantaranya humanitarian asistensi, bantuan kemanusiaan AIRSO, operasi anti-insurgensi, separatisme dan pemberontakan, perbantuan terhadap kepolisian, pemerintah, SAR khusus serta pengamanan VVIP. Dalam perjalanan sejarahnya, Kopassus berhasil mengukuhkan keberadaannya sebagai pasukan khusus yang mampu menangani tugas-tugas yang berat. 7. Batalion Rider. Batalion Rider adalah salah satu batalion pasukan elit infanteri Tentara Nasional Indonesia (TNI). 10 batalion Rider yang diresmikan pada tanggal 22 Desember tahun 2003 itu, dibentuk dengan membekukan 8 Yonif pemukul Kodam dan 2 Yonif Kostrad. Sebagai kekuatan penindak, kekuatan 1 batalion Rider Yonif Rider setara 3 kali lipat kekuatan 1 batalion infanteri Yonif biasa di TNI Angkatan Darat. Unit infanteri ini dilatar belakangi dengan taktik pertempuran, raid depredasi. Setiap batalion Rider terdiri atas 747 personel. Mereka memperoleh pendidikan dan latihan khusus selama 6 bulan untuk perang modern, anti-gerilya, dan perang berlarut. Tiap-tiap batalion ini dilatih untuk memiliki kemampuan tempur 3 kali lipat batalion infanteri biasa. Mereka dilatih untuk melakukan penyergapan dan mobil udara, seperti terjun dari helikopter. 50 orang personel di antara 747 orang personel dalam 1 batalion Rider memiliki kemampuan anti-teror dan keahlian-keahlian khusus lainnya.